Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah. Hadirin yang sama-sama harap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur hanya untuk Allah. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa sholat zuhur berjamaah. Dan tidak ada nikmat yang lebih besar selain Allah kasih kita nikmat untuk taat kepada Allah. Dan tidak ada kerugian yang lebih besar kalau kita ini bermaksiat kepada Allah. Karena ketidaktaatan kita kepada Allah maka akan membawa kepada kesengsaraan kita di dunia dan tidak akhirat yang selama-lamanya. Dan ketaatan kita kepada Allah maka Allah akan berikan kebahagiaan kesuksesan di dunia semata dan akhirat selama-lamanya. Hadirin yang sama-sama mengharap amal ridha Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya datang daripada Yogyakarta. Kami satu jemaah 6 pasang sama istri. Sekarang di Meru, insyaallah di Malaysia 15 hari 15 Oktober. Alhamdulillah buat usaha. Dulu kita mau belajar main gitar pun berusaha kan, kita harus course ya, kita take course berapa tahun, jadi kita bisa main gitar. Bisa pernah main di sini di Stadion Melawati sini, Salam tempat Michael Jackson ya kan, main Michael Jackson sih. Kemudian alhamdulillah dengan izin dan rahmat kasih sayang Allah, waktu itu saya belajar usaha agama ini di Bali. Di Bali waktu itu kami habis ada acara konser Email Live Sonderman. Jadi habis itu kami di mana? Di Bali. Di sana diajak sama inilah Pak Cik saya, teman saya nih. Jadi saya punya teman dulu dia sekolah di Jogja lah. Sekarang dia punya istri orang Malaysia di Putrajaya, sekarang tinggal di Putrajaya. Nah, di sana dibuat usaha memakmurkan masjid ya, di mana di masjid kita latihan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sama 24 jam. Bagaimana memakmurkan masjid. Alhamdulillah. Dulu saya sekolah di SMA Katolik, SMA De Brito jadi boleh rambut sana panjang, boleh pakai baju bebas. Tapi saya tak pernah sholat Jumat lah selama 3 tahun. Karena apa? Karena tak ada suasana agama di rumah. Ya? Tak ada suasana agama di rumah. Kemudian alhamdulillah ketika selesai sekolah menengah ya sini ya, kita pergi college, terus kemudian nggak selesai tuh college karena sibuk main game sama teman-teman di Silon Seven. Dulu sempat di Malaysia juga di beberapa tempat di sini lah. Kemudian alhamdulillah setelah kita buat, ketika saya diajak untuk usaha memakmurkan masjid itu di Bali, itu yang tadinya jauh dari agama, tak pernah sholat, tak pernah ingat zikir, baca Quran. Masya Allah ya, alhamdulillah setelah pulang 3 hari dari masjid itu rasa ada hati berbeda, perasaan seperti apa, mungkin kalau dibilang seperti masuk Islam kali ya. Jadi macam ketika sholat ada kenyamanan, ketika baca Quran, ketika berdoa, merasakan habis 3 hari ikut pesantren kilat ya. Kalau pesantren kilat kita di Jogja bisa bilang, kalau orang-orang Jawa bilang tombo hati, obat hati. Nah itu saya habis ikut program pesantren kilat itu macam itu rasa lebih bahagia daripada dulu waktu tekan kontrak pertama kali dengan Sony Music. Wah bisa tekan kontrak, bisa rekaman berapa album. Ini perasaan setelah 3 hari di masjid, merasa sangat bahagia, perasaan sangat bahagia. Benar kata teman saya ini, jadi hati-hati yang mati yang jauh daripada agama kalau ditaruh di masjid, dekatkan dengan amal masjid, dia macam telur nih, benda mati, tapi ketika dia dierami di pantat ayam ya, ini selama 21 hari maka dia menetas jadi anak ayam. Nah, sama hati-hati yang mati ketika dia ditaruh di masjid dalam rahmat Allah, maka dia akan menetas hatinya dengan amal. Alhamdulillah kumpulan-kumpulan band pun banyak juga di Indonesia. Noah, macam drummernya Noah, Peter Pan ya, gitarisnya juga alhamdulillah Ariel Peter Pan sekarang udah mulai senang dan usaha agama alhamdulillah. Banyak juga ramai ya kalangan artis yang mulai senang dan usaha agama karena mereka merasakan ada keberkahan. Dulu mereka penghasilan mungkin 50 juta, 100 juta 1 bulan dalam rupiah ya. Tak pernah cukup ya. Tak pernah cukup. Jadi dulu saya di rumah gitar ada 33 biji ya. Itu pun masih kurang terus. Memang benar, jadi utang pun banyak. Jadi, dunia memang bukan tempat kita untuk memuaskan nafsu ya. Semakin kita cari semakin haus. Macam ada kemarin saya jumpa kemarin alhamdulillah kami buat dakwah di Korea Selatan. Di sana ada sekitar 40.000
TKI Indonesia di sana di Korea Selatan, masya Allah. Dan masya Allah karena mereka harus kerja 24 jam, kadang-kadang pabrik itu mereka tak sempat sholat. Bahkan kalau di Hong Kong itu mereka harus sembunyi-sembunyi, majikannya tak boleh sholat, dia harus sholat di kamar mandi. Maka kita bersyukur di mana-mana jumpa masjid di sini. Alhamdulillah, masya Allah. Dan karena kadang-kadang istrinya dia harus kerja 24 jam, istrinya menuntut lebih. Dia 1 bulan itu, kemarin ada teman cerita 1 bulan dia bisa kumpulkan duit sampai 20 juta 30 juta rupiah. Namun tak pernah istrinya itu dikasih masukan agama ya. Maka istrinya minta lagi sampai akhirnya itu teman tuh kerja sampai 24 jam, dia mati kecapean di daerah Busan sana. Ini masya Allah. Jadi kalau kita puaskan nafsu kita di dunia ini, maka macam kita punya motor proton kita kasih ke bengkel Yamaha, tentu tak betul ya kan? Jadi dunia ini tempat kita memperbaiki iman dan amal kita, menyempurnakan perintah-perintah Allah. Di sana ada 1 orang ustadz, alhamdulillah Allah kirim 1 orang ustadz, Ustadz Agus, waktu kemarin kami belajar pergi dakwah ke Korea Selatan itu, dia cerita tentang sejarahnya Nabi Adam alaihissalam. Waktu itu tinggal di surga, enak, nyaman. Namun suatu hari ketika melakukan maksiat kepada Allah, maka ya sudah takdir daripada Allah SWT buang ke dunia. Maka kata Ustadz Agus, maka dunia ini tempat pembuangan. Dunia tempat pembuangan ya. Jadi kita sepenuhnya di sini. Maka kita ya, namanya kalau kita macam kita punya rumah, kita perlu ke WC kan, kita perlu ke tandas. Tapi selesai kita segera keluar. Pun begitu, kita di dunia pun kita ambil sepenuhnya mana yang kita cukup untuk mentaati perintah Allah. Kalau kita tenggelam, maka kita nanti akan susah. Alhamdulillah, dulu pun begitu, gitar banyak, semuanya ada, tapi kebahagiaan hati tak ada, yang selalu merasa kurang. Jadi nafsu kita puaskan, semakin miskin hati kan? Semakin miskin hati, semakin haus. Itu tadi ibarat motor proton masuk ke bengkel Yamaha, bukan tambah benar ketika masuk bengkel, tambah rusak. Alhamdulillah teman-teman sama satu profesi, dari Noah, Peter Pan juga alhamdulillah banyak teman-teman artis di Indonesia alhamdulillah sekarang lagi belajar. Kemarin kami keluar dengan anak-anak pang. Jadi kok di ramai anak-anak pang di Jogja yang rambutnya pada ini telinga besar-besar, rambut pada naik ke atas macam sapu hijau itu ya. Mereka hari-hari mabok, biasanya 1 minggu mabok 2 hari aja paling dia absen ya. Alhamdulillah ketika tekan dengan amal masjid ya, Allah SWT rubah hati mereka senang menjadi, alhamdulillah bisa menjaga sholat, mengajak teman-teman yang jaga untuk taat kepada Allah. Masya Allah, kok di Jakarta Bapak sekalian, saya punya teman di Jakarta itu, mereka banyak satu keluarga dari pakcik, makciknya, nenek, kakek neneknya, cucunya itu mereka konsumsi narkoba. Jadi macam hari-hari ada musyawarah harian kapan kita ambil narkoba ke rumah. Kemudian ada salah satu orang yang dia meninggal dunia dalam keadaan naudzubillah min dzalik ya. Ininya masih keluar darah, matanya keluar darah. Dan yang mensolati pun teman-teman yang mabuk, yang setelah mabuk dikubur, itu pun kuburannya disiram pakai air minum khamar. Disiram khamar. Udah gitu setelah diminum khamar, disiram pakai air khamar, dia taruh ini juga ganja, daun ganja lagi di atas kuburnya. Alhamdulillah teman-teman itu ketika datang kepada mereka, kita dengan kasih sayang ya, kita traktir mereka makan, kita ajak ngobrol, kemudian malam kita doakan. Alhamdulillah mereka mau ke masjid. Mereka ke program 3 hari, dan alhamdulillah mereka semua bisa menjaga sholat dan ngajak orangnya untuk ngajak teman-teman untuk taat kepada Allah. Kemudian saya punya teman juga ini, dulu pembukanya band Metallica di Jakarta, namanya Mas Irfan Rotor Sembiring ya. Itu waktu itu kumpulan tuh dia ada satu vokalisnya, dia overdosis narkoba. Ketika mau meninggal dunia karena mereka jahil, tak kenal kepada agama, tak kenal kepada Allah, maka talkinnya bukan la ilaha illallah, talkinnya itu musiknya yang kencang itu ya. Macam gue di sini band ekspedisi kan ya, itu lebih kencang lagi, jadi deketan ke kupingnya sampai mati. Alhamdulillah ketika ada teman yang datang kepada dia dengan kasih sayang, sebagaimana mahabbahnya Nabi datang kepada umat dengan kasih sayang. Masya Allah, sekarang masih Irfan Rotornya Sembiring, Masya Allah ya, 1 hari itu paling enggak baca Quran 3 juz ya. Salat sunnahnya 50 rakaat, 100 rakaat setiap hari. Kemarin dia habis pergi dakwah ke Amerika, ada satu orang Arab lama tak kenal suasana agama, itu datang ke masjid. Ketika Mas Irfan ini datang kepada dia, oke, aku mau masuk Islam tapi aku mau bawa istriku. Aku mau masuk Islam sama istriku. Dia datang ke masjid.
Masya Allah, naudzubillah min dzalik, dia bawa istrinya ternyata anjing. Istrinya ini anjing, jadi dia bawa ke masjid. Jadi ini istri saya. Ya, dia mungkin sudah tak puas lagi dengan laki-laki, dengan wanita, dia semua kecewa, akhirnya dia punya istri ini anjing. Kemudian singkat cerita dia bersahadat. Setelah bersahadat maka istrinya pun diceraikan. Kemudian dia memeluk Islam dengan baik. Ini Masya Allah Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah kita di sini belajar bagaimana kita menjadi hamba Allah, menjadi umat Nabi. Hamba Allah, ada perasaan saya hamba Allah. Ketika mendengar nama Allah terbayang hebatnya Allah. Ketika mendengar nama Allah, menyebut nama Allah, terbayang hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini mungkin kalau kita lihat selain Allah, duit 5 miliar, kan? Terus kemudian kita lihat helikopter, tank, ini presiden, ya, perdana menteri, ini kita terbayang hebatnya itu tadi. Tapi kalau mendengar nama Allah, menyebut nama Allah, belum terbayang hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita perlu usaha bagaimana ketika mendengar nama Allah, menyebut nama Allah, terbayang hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pun perlu belajar juga ada perasaan sebagai umat Rasulullah SAW yang kita punya tanggung jawab untuk berdakwah, mengajak warga kita, ya, wa anfusukum alaikum naro, mengajak jiran sahabat kita, andir asrotakal akrobin. Kemudian kita ajak orang-orang di sekitar kota kita, ya, tindirumul quraman haulah, bahkan kepada seluruh manusia, kuntum hurumatin urjadinas tak benar ataunya 110. Bagaimana kita pikirkan semua umat itu taat kepada Allah. Ini tanggung jawab kita sebagai umat baginda Nabi. Nah, Bapak ini mati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Masya Allah, pernah saya dengar ada satu orang satu orang soleh di Pakistan, Syekh Abdul Wahab. Pada waktu itu beliau kasih bayan hidayah kepada ramai orang-orang seluruh dunia belajar dakwah di Pakistan. Jadi pada waktu itu beliau bertanya, kira-kira di negara Pakistan ini yang penjahit sama bukan tukang jahit banyak mana? Kata beliau, yang penjahit dan bukan tukang jahit banyak mana? Maka semua majma' menjawab, tentu banyak yang bukan tukang jahit sah. Kalau di seluruh dunia ini mana? Penjahit sama bukan tukang jahit banyak mana? Banyak bukan tukang jahit sah. Terus dia bertanya, lalu saya tanya, kenapa orang di seluruh dunia ini berpakaian? Maka semuanya diam. Maka Syekh Abdul Wahab bilang, ini karena tukang jahitnya sungguh-sungguh. Maka seluruh orang di dunia berpakaian. Pun begitu Bapak-bapak yang dirahmati Allah, sekarang di dunia ini ada sekitar 5 miliar atau 7 miliar orang, 7 miliar umat manusia, dan yang Islam baru 1,5 M. Kenapa mungkin ini hamba Allah, umat Nabi, umat Rasulullah belum dakwah sungguh-sungguh sehingga 5,5 M belum kenal kepada agama. Bahkan itu ada di Amerika sana ada yang punya istri anjing, ya kan? Ada juga. Ini karena apa? Karena kita belum datang kepada mereka, kita belum dakwah kepada mereka. Dan janji Allah, kalau kita tolong agama Allah, maka Allah akan tolong kita. Ya alladzina amanu in tansurukum yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Orang beriman, tolong agama Allah, maka Allah akan tolong kamu. Bapak Imam Subhanahu Taala, alhamdulillah dulu waktu kenal agama, alhamdulillah mulai jaga sholat, mulai belajar baca Quran. Namun ketika suasana dunia entertainment, ya, dunia musik, itu memang suasana yang dunia hiburan, itu memang suasana yang susah buat taat kepada Allah. Namun Bapak kalau kita cuma ibadah saja, kita sebagai hamba Allah ibadah, umat Rasul kita buat dakwah. Nah, kalau kita cuma sibuk ibadah, kita tidak buat dakwah, ini macam kalau kita main bola, ya, ini bertahan saja, ya. Lama-lama keserang musuh ke golan gawang kita. Macam petinju, ya, kita cuma bertahan aja. Kena jab, kena hook, lama-lama kita KO juga. Setan hawa nafsu mengganggu kita 24 jam. Kalau kita nggak buat dakwah, maka lama-lama kita juga jebol juga. Tergoda oleh mereka juga. Maka kita harus buat dakwah, sungguh-sungguh buat dakwah. Sebagaimana nabi-nabi imannya meningkat karena hari-hari jumpa umat buat dakwah. Maka Allah tolong mereka, ya. Allah tolong mereka untuk melawan kemaksiatan. Allah SWT berikan pada mereka kekuatan iman. Pun begitu, hari ini kita buat dakwah dengan lemah lembut, kasih sayang, penuh rasa sayang kepada umat, maka Allah pun akan tolong kita, tolong urusan kita dunia pun nanti di akhirat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, seandainya kalau amal kita di dunia juga bisa menyelesaikan masalah, apalagi nanti lebih besar lagi masalah di akhirat, masalah di kubur, masalah di mizan, masalah di mahsyar. Maka gitu butuh pertolongan Allah Subhanahu Taala. Hari ini Masya Allah, kalau kita dengar kisah sahabat Miqdad bin Aswad, ya. Ini satu orang sahabat, waktu itu dia pergi ke tandas, ada tikus bawa 10 dinar emas. Lain 12 atau 17 dinar, 1 dinar sekitar 2,1 juta rupiah. Maka datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini gimana? Uang dinar yang datang dibawa tikus ini ke mana? Ke tandas ini. Maka kata Nabi, ini hadiah dari Allah buat kamu.
Ini para sahabat. Nah, sekarang tikus-tikus di rumah orang Islam pada ngapain Bapak sekalian? Jangankan bawa dinar ya. Kita punya makanan dicuri itu tikus ya kan. Kita punya sarung pun dikrikitin itu kan, tikusnya kelaparan kan, tinggal sobek-sobek. Nah, kita punya baju. Ini kata alim ulama, yang salah bukan tikusnya, yang salah yang punya rumah itu, karena belum bertakwa sebagaimana para sahabat. Seandainya kita bertakwa sebagaimana para sahabat, kita jalankan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah dengan baik, sebagai umat Rasul dengan baik, maka Allah SWT pun akan buat dunia ini berkhidmat sebagaimana dulu Allah buat dunia berkhidmat pada para sahabat. Tikus jadi masalah, laut jadi masalah, asap pun jadi masalah. Ya, ini karena apa? Karena kita tidak bina hubungan baik dengan Allah. Jika yang dihendaki adalah pertolongan Allah secara umum, dimana tidak orang per seorang, bagaimana para sahabat, mereka semua taat kepada Allah, takwa kepada Allah, maka Allah tolong mereka dengan pertolongan yang umum. 2/3 dunia di bawah telapak kaki para sahabat. Jadi masya Allah. Jadi hadirin umat Allah, maka senantiasa kita buat usaha bagaimana kita buat diri kita, keluarga kita, bahkan ini umat mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kebahagiaan di dunia dan akhirat selama-lamanya. Maka kita perlu usaha, sekalian hormati Allah, kita perlu usaha bagaimana supaya sifat takwa ini ada dalam diri kita. Kita pun perlu usaha ya. Maka alhamdulillah ini kami satu jemaah bersama istri lagi berusaha. Insya Allah sampai tanggal 15 Oktober kami di Malaysia. Boleh teman-teman kalau mau nusrah bisa di Meru kami di Masjid Muslah Darul Muslimin di Jalan Kopi. Dan kemudian teman-teman sekalian dirahmati Allah, boleh juga teman-teman yang sekiranya mau menyertai kami, boleh sekarang kalau misalnya sama-sama kita buat usaha. Dan setiap bulan ada program ya, kita buat usaha di masjid ya kan. Kita buat usaha di masjid ya. Alhamdulillah teman-teman yang tadinya itu tadi saya cerita yang dengan background ya, dengan latar belakang yang jauh daripada Allah ya, masya Allah, janji Allah, masya Allah, kalau orang ini buat dakwah ya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kita buat usaha Rasulullah, ikut sunnah Rasulullah, maka janji Allah apa? Yaghfirlakum dzunubakum wa ghufran. Jadi Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Saya ada teman Pak di mana? Di Turi, jadi daerah atas daripada Jogja ya. Hari-hari ini preman ya, preman apa kata di sini preman? Preman? Polis. Preman. Dia inilah polis. Bukan, jadi dia orang, dia suka apa? Dia suka minum, suka pala apa bisa di pasar, dia jadi inilah apa namanya? Gangster. Alhamdulillah. Dia ikut program 3 hari, alhamdulillah dengan izin Allah, dia tobat selepas itu dia menangis. Ini Pak, hari ini karena pada hati kita keras, kita jarang menangis ya. Katakan dalam satu hadis, jadi malaikat ini bisa menimbang sujud takbirnya seorang hamba, pahalanya. Tapi kalau air mata yang menangis karena takut kepada Allah, dalam satu hadis katakan malaikat tidak dapat menimbangnya di mizan. Satu tetes air mata ini bisa memadamkan sungai api neraka. Malaikat sujud takbir, ruko ya, namun malaikat nggak pernah menangis karena dosa. Maka ini membuat air mata ini istimewa di sisi Allah. Ibarat kalau kita punya istri Pak, dia mau cari barang impor dapur ya kan, kita bayar lebih 2 kali lipat karena barang langka dan kualitas bagus. Air mata itu di sisi Allah ini barang impor juga Pak. Maka Allah beri pahala 2 kali lipat lebih. Sampai malaikat pun bilang nggak bisa menghitung pahalanya orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala, maka pun kita perlu usaha. Kita perlu usaha ya, bagaimana kita ada ya, ada sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana kita mudah menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana kita pun ada rasa sayang kepada umat. Ini teman ini gangster ini tadi ya. Setelah 3 hari dia keluar bersama jemaah, alhamdulillah dia belajar. Alhamdulillah dia bisa menangis ya, baca taklim menangis, selesai daripada program pun dia menangis. Dia pulang ke rumah, dia mengimamin sholat subuh berjamaah, dia meninggal dalam keadaan sujud. Allah SWT seakan-akan tidak ingat lagi dosa-dosanya, ampunkan semua dosa-dosanya. Maka insya Allah Pak semuanya berniat insya Allah ya, dapat ampunan Allah insya Allah. Boleh dalam waktu dekat yang mungkin mau belajar usaha meluangkan waktu, meluangkan masa, ada yang berniat mungkin dalam waktu dekat, boleh nanti bersama istri bisa tengok-tengok kami di Meru. Di sana kita bisa bincang-bincang lebih lama.
Walafu minkum, mohon maaf atas segala khilaf. Semoga Allah istiqomahkan kita dalam iman dan Islam. Insyaallah. Tolong segala urusan kita dunia dan akhirat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.